Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-12 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori merencana satu atau bahasa visual pada minggu ke-12 ini, yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 November 2020 untuk kelas DG1C ya. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah Life and Death sebagai kesan karya desain grafis ya. Di sini ada 3 subjudulnya. Pertama, pengantar Life and Death dari suatu karya desain grafis. Kedua, kita akan membahas tentang Life and Death pada kesan karya desain grafis. Dan yang terakhir, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat 6 objek yang masing-masing ditampilkan dengan kesan Life and Death. Untuk tugas ini tentunya sudah dikerjakan pada minggu lalu ya. Baiklah, kita mulai dari penjelasan subjudul yang pertama, Life and Death sebagai kesan karya desain grafis. Ada 2 tipe karya desain grafis. Pertama adalah kesan yang terasa hidup, dan yang kedua itu seperti karya yang terkesan seperti ada unsur kematian ya, atau akhir dari segala hal gitu. Masalahnya adalah kesan Life and Death sudah biasa dianggap sebagai sesuatu konsep yang mungkin bersifat fun ataupun sad gitu ya. Jadi kalau day life-nya itu lebih kepada makna kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan gitu ya. Tapi kalau yang death itu pasti terkesan sedih, menderita ya. Justru yang sangat menarik di sini adalah di dunia ini memerlukan suatu pemikiran kreatif. Akan tetapi cukup sering dijumpai hasil karya yang ikut-ikutan saja. Ya, jadi seperti karya-karya yang dibuat plagiatisme gitu ya. Jadi mencontoh sesuatu karya dan mengatakan bahwasannya itu adalah karya dia gitu. Banyak seperti itu, ataupun mungkin dia mencontoh dari sumber yang tidak pasti, terus dia mengklaim itu adalah karya dia gitu ya. Mungkin teknik pemasaran yang membosankan itu juga berpengaruh gitu. Iklan yang ingin secepatnya kita skip atau promo yang tidak efisien. Jadi kalau melihat tayangan di televisi gitu kan, kita tidak akan pernah memperhatikan iklan yang menurut kita itu tidak menarik gitu. Pasti diganti ke channel yang lain, atau mungkin ketika nonton YouTube kan ada iklan gitu ya, komersial, itu terkadang di skip ya. Atau mungkin promo-promo yang tidak efektif seperti promo yang sering dilakukan, misalnya saja di mall-mall itu kan pasti ada beberapa demonstrasi ya sebelum masa pandemi. Ada demonstrasi yang memperkenalkan produk baru gitu di mall. Kadang ketika berada di mall itu kita tidak serta-merta melihat, ingin tahu gitu ya, terkecuali diskon gitu ya. Ada beberapa orang yang senang akan diskon. Tapi kalau yang mengenai promo ini terkadang hanya beberapa orang yang tertarik gitu. Padahal perusahaan tersebut itu mengeluarkan budget yang cukup besar untuk promo di mall, sewa tempat, mungkin juga sewa MC-nya, segala peralatan, speaker, sound system dan sebagainya, panggungnya itu membutuhkan budget yang cukup besar tapi tidak terlalu efektif. Kebanyakan orang lebih tertarik kepada iklan gitu ya. Meskipun itu ada juga beberapa iklan yang tidak efektif untuk menyampaikan produknya ke konsumen gitu ya. Oke, lanjut. Ketika berada di mall, sering dijumpai di atas panggung diadakan acara talk show atau presentasi produk yang memang tidak lain adalah upaya mereka untuk menjual produk. Tepat di lokasi atrium yang megah gitu ya. Para pengunjung mall seringkali tidak peduli untuk melihatnya, padahal dana untuk acara tersebut besar sekali. Tidak ada impact yang sesuai dengan dana yang dikeluarkan ya, timbal baliknya itu nggak ada. Bukan karena penyelenggaraannya tidak bagus atau tidak profesional, dan bukan pula karena produknya tidak istimewa.
Tetapi ya memang karena acara atau teknik penjualan tersebut tidak berbeda dengan acara lainnya, acara yang tidak kreatif ataupun memiliki kesan live-ended. Jadi di sini kebanyakan orang tertarik sama sesuatu hal yang menarik, unik, yang tidak pernah dia lihat gitu ya. Banyak sekali iklan-iklan yang membuat terobosan seperti itu gitu. Jadi di luar dari konsep ataupun gagasan dari produk tersebut itu dibuat iklan seperti itu gitu. Atau mungkin untuk produk baru mungkin dimulai dari misalnya beli buy one get one gitu ya, ataupun mungkin diberikan kayak seperti promo gitu ya. Jadi kalau misalnya beli satu harga sekian, kalau beli dua itu lebih murah dan seterusnya gitu. Itu seperti itu. Itu promo ataupun trik dari marketingnya seperti itu gitu. Produknya bisa laris terjual. Mungkin mendatangkan atau mengontrak artis yang cukup terkenal gitu dan sebagainya. Itu adalah teknik dalam marketing. Oke, selanjutnya yang kedua, pengantar love and death dari suatu karya desain grafis ya. Karya desain grafis yang memiliki kesan love and death dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Kesan love and death itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, mengapa masih ada yang merasa dirinya tidak mampu untuk menciptakan love and death? Atau tidak merasa adanya kesan love and death yang lain? Atau ingin menyampaikan kesan love and death atau death, tapi selalu dianggap tidak memiliki kesan tersebut gitu. Jadi tidak dapat memvisualkan sesuatu hal yang bisa dipahami oleh orang yang melihatnya, bahwasannya itu adalah tema love and death gitu. Ada beberapa orang yang sulit. Mungkin ada juga dari segi teknik, visualisasinya, atau mungkin dari pengambilan ide yang memilih beberapa bentuk yang tidak bisa tersampaikan gitu. Itu kalian sudah membuat karya ini dan pasti sudah paham betul apa yang pernah terjadi ataupun kesulitan apa yang kalian peroleh ketika membuat karya ini gitu ya. Oke, selanjutnya, bila mahasiswa berada dalam lingkup yang disampaikan tadi, maka perlu memahami kunci dari kesan love and death itu sendiri. Bagaimana mahasiswa mampu menjadi desainer yang memiliki kesan love and death. Dan salah satu tipe orang yang selalu harus tidak mau bekerja secara kreatif adalah seorang desainer. Jadi ada tuntutan bagi seorang desainer itu menjadi seorang yang memiliki kreativitas yang baik dan stabil gitu ya. Mau tidak mau, dia tidak bisa ketika saya kurang mood jadi kurang bisa untuk membuat presentasi, itu tidak bisa, karena seorang desainer, sekali lagi saya sampaikan, itu benar-benar dikekang oleh deadline gitu ya. Beda sekali dengan seniman gitu ya. Seniman itu setiap dia ingin menyampaikan gagasan atau apa dia memvisualkan, tapi kalau enggak ya tidak. Tapi kalau desainer ini karena karyanya itu dijual ataupun mungkin dimiliki oleh orang yang membelinya, bukan jadi karya dia lagi, itu ada tenggang deadline-nya gitu ya. Ketika kalian tidak bisa menyelesaikan sesuai deadline, otomatis konsumen itu akan mencari desainer yang lain yang mungkin bisa untuk on time sama waktunya gitu ya. Meskipun karyanya itu tidak terlalu baik dari kalian gitu. Jadi itu harus disiplin waktu, benar-benar harus dimiliki oleh seorang desainer ya. Oke, lanjut. Desainer grafis itu tidak terpaut oleh profesi seperti seorang desainer pakaian maupun desainer interior. Hasil produk dari cara mereka berpikir itu sangat berbeda. Inilah cara berpikir dari desainer. Jadi desainer itu memiliki beberapa pemilihan visualisasi yang ingin dituangkan untuk karya orang banyak gitu ya. Misalnya saja desainer pakaian fokus kepada desain perancangan pakaian-pakaian yang mungkin tren atau mungkin yang digemarin orang lain atau mungkin berfungsi untuk beberapa acara untuk konsumen gitu sesuai dengan pesanan dan sebagainya gitu ya. Itu berbeda halnya juga desainer interior yang merancang desain-desain untuk arsitektur dari
bangunan gitu, di dalam ruangan, tata letaknya dan sebagainya gitu ya, kamar di mana, bagian disusun demikian rupa, atau mungkin eksterior yang di luar rumah gitu ya, taman atau sebagainya, atau taman kota, ataupun mungkin misalnya di kafe gitu kan, tata letak dari meja-mejanya gitu tuh sangat berbeda sekali dengan desainer grafis yang fokus kepada logo, packaging, dan banyak lagi. Oke, lanjut. Cara mereka berpikir dan pemilihan teknik yang mereka pilih itu sangat dan sudah dididik semasa perkuliahan pada program desain gitu ya. Jadi ini yang membuat kalian banyak praktek ya di Politeknik ini. Kalian dituntut untuk visualkan ataupun menerapkan ilmu ke dalam sebuah visualisasi gitu ya, baik itu dari manual ataupun yang digital. Jadi proses pelatihan itu memang sudah dipupuk dari perkuliahan gitu. Sebenarnya kesan live and death dapat diserap dengan segala aktivitas dalam semua jenis karya ataupun dalam setiap produk yang ingin dihasilkan. Jadi kesan ini bisa ditimbulkan tergantung dengan tema yang inginkan oleh konsumen ataupun dosen ya misalnya. Jadi ketika minta untuk buat kesan itu, tema itu, ya kalian harus berpikir keras untuk memvisualkan yang seperti itu. Agar seperti yang saya sampaikan, visualisasi itu sangat banyak dengan tema yang sangat beragam. Jadi ketika orang berpikir belum terjun ke dunia desain, itu mereka berpikir hanya gambar, hanya memvisualkan benda-benda di dalam kertas gitu. Tapi ternyata visualisasi itu sangat beraneka ragam dengan tema-tema yang difungsikan untuk beberapa hal yang ingin disampaikan ke konsumen ataupun orang yang melihatnya gitu ya. Hasil dari proses berpikir seperti desainer bisa dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan memiliki kesan live and death gitu. Apakah dia ingin memunculkan kehidupan, atau kan dia mungkin memunculkan akhir yang tidak bahagia gitu, ataupun akhir yang bahagia gitu, misalnya seperti itu ya. Oke. Pada bagian yang ketiga, live and death pada kesan karya desain grafis ya. Pada dasarnya seorang desainer memiliki cara berpikir yang sama dalam menjawab tantangan yang ada. Karya-karya desain grafis hanyalah produk dari hasil pemikiran seorang desainer. Sebenarnya ia tinggal memilih hasil-hasil dari karya desain grafis dalam bentuk apa gitu. Ibarat kata ketika orang yang sudah sering membuat visualisasi dan membuat ide-ide yang original, yang beda dari yang lain, unik dan sebagainya, itu seperti halnya ketika dia berada di sebuah ruangan, dia sendiri. Jadi di sekitarnya itu berterbangan banyak sekali ide, visual, gagasan, makna, warna, bentuk, dan ukuran dari bentuk-bentuk tersebut itu seperti melayang-layang. Jadi dia tinggal memilih yang mana yang ingin dia ambil untuk divisualkan dan tampilkan ke sebuah media kertas gitu ya. Tinggal dipilih saja. Itu adalah seorang yang memang sudah terlatih untuk mencari berbagai visualisasi yang mungkin dibutuhkan oleh orang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi saya rasa orang yang berkecimpung dalam dunia desain atau sudah terbiasa dengan desain itu sudah memiliki pemahaman seperti itu. Dia tinggal memilih saja. Dia tinggal mencari yang mana yang pas, tinggal dipilih, diambil, ditampilkan ke kertas. Tapi kalau misalnya orang yang tidak terlatih atau tidak mengenal tentang desain sama sekali, dia akan bingung mencari karena di ruangan kosong itu tidak ada apapun gitu. Jadi dia mau mencari ke sudut-sudut itu susah. Dia mau keluar tidak bisa gitu ya. Jadi memang harus dibutuhkan latihan yang benar-benar rutin dan teratur untuk membuat sebuah karya. Oke. Kompleksitas dari upaya menemukan jawaban menarik atau baru merupakan tantangan bagi seorang desainer yang biasanya ia lakukan sehari-hari. Jadi banyak sekali ya karya-karya visual yang sudah dibuat oleh desainer terdahulu yang mungkin untuk mencari originalitas itu sulit. Tapi meskipun begitu, kebanyakan orang
tidak akan bosan untuk membuat inovasi yang baru ataupun karya-karya yang baru untuk membuat orang lain itu bisa kagum dengan hasil yang dia capai gitu. Jadi dia bekerja dengan baik, dengan penuh perhitungan, waktu juga diperhitungkan, semoga diperhitungkan, apa yang ingin dia sampaikan ke konsumen itu tercapai, bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Itu sesuatu hal yang baik untuk dirinya dan hidupnya gitu ya. Oke. Jadi dia misalnya saja salah satu contohnya ini ya, yang mungkin beberapa tahun yang lalu ini, aplikasi seperti ojek online gitu. Jadi zaman dulu kan ojek itu belum online, jadi penggunanya harus ke pangkalan ojek dengan berjalan kaki, mungkin ada beberapa meter dari rumahnya untuk ke pangkalan tersebut. Tapi dengan kecanggihan aplikasi ojek online sekarang, itu tinggal pesan dari handphone, ojeknya itu ojek yang diinginkan itu ya datang ke rumah, dia tinggal nunggu di depannya udah gitu. Atau mungkin makanannya online gitu ya, yang pemesanan online itu ya, dia tinggal memesan, memilih kira-kira pengen yang mana, jumlahnya berapa gitu. Mungkin ada juga promo di situ agar lebih banyak yang tertarik dengan produk itu gitu. Tinggal hanya dari handphone itu sudah semua itu sudah capai segala keinginan gitu. Baik itu fashion juga seperti itu, ataupun barang-barang elektronik. Jadi tidak harus panas-panasan ya kan, atau mungkin kalau di mall itu nggak perlu harus jalan capek-capek, tawar menawar gitu, udah semua ada. Itu adalah salah satu bukti bahwasannya seorang desainer itu mampu memberikan karyanya itu berfungsi untuk orang lain gitu ya. Mungkin untuk kedepannya itu banyak sekali hal-hal yang mungkin bakalan mempermudah manusia untuk yang masa akan datang gitu ya. Oke, sehingga wajar bila mereka mempunyai sudut pandang berbeda dengan jawaban setiap tantangan tersebut gitu. Jadi ada pro kontra atau mungkin persaingan di sini ada pasti dalam dunia industri ataupun bidang ekonomi ya. Oke, lanjut. Desainer menghasilkan karya yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya oleh orang lain. Jelas, desainer itu membuat karya-karya original. Hanya bisa dia buat sendiri, hanya terpikirkan oleh dia sendiri. Jadi orang lain itu terinspirasi dengan karya dia gitu ya. Itu adalah desainer yang baik ya. Berbeda dengan non-desainer ya, mereka tidak dituntut untuk memberikan solusi yang istimewa seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Fokus dari pekerjaannya sehari-hari adalah bekerja seefektif dan sesistematik mungkin gitu. Hal ini terjadi karena mereka bekerja dalam suatu sistem yang teratur dan baku, ini seperti pekerja kantoran ataupun mungkin pekerja-pekerja yang memang dituntut dengan jadwal gitu ya. Termaksud saya gitu ya, mengajar harus dituntut dengan jadwal, setiap tahun bakal berulang. Jadi saya akan selalu mengajar semester 1 dan semester 2 setiap tahunnya gitu. Mendapatkan jawaban secepat mungkin dan sesuai dengan cara yang berlaku adalah tujuan bekerja dalam sebuah sistem gitu ya. Jadi atau mungkin pekerja di bank kantoran dan lain-lain gitu tuh ada di dalam tuntutan sistem. Untuk desainer sendiri itu berbeda. Memang mungkin ada di payungnya instansi gitu. Tapi mereka itu biasanya beberapa instansi itu tidak meminta seorang standby di kantornya gitu. Biasanya seorang desainer itu lebih banyak mencari inspirasi di luar untuk membuat sebuah visualisasi yang pas untuk instansinya gitu ya. Jadi ketika sudah ada mau dekat deadline itu baru dia ke kantor menunjukkan semua gitu. Tapi meskipun begitu, biasanya di tahap awal itu dia mengasih desain yang awal, ini kira-kira seperti apa gitu. Biasa revisi dan perbaikan itu hal yang biasa bagi seorang desainer. Jadi ketika membuat sebuah visual mungkin yang dianggap itu baik, belum tentu diterima oleh orang lain gitu. Karena yang bakal mengkonsumsi desain kalian itu adalah orang ataupun konsumen gitu, bukan kalian sendiri yang memang ini baik loh dan kekeh ini yang terbaik buat saya. Tapi yang menjadi permasalahannya, visualisasi tersebut adalah milik konsumen. Terserah konsumen mau merasa itu baik,
kurang baik ataupun mungkin juga nggak penting, itu terserah konsumen karena mereka yang memang mengkonsumsi desain tersebut gitu ya. Itu jadi harus benar-benar dipikirkan. Jadi revisi dalam dunia desain grafis itu memang suatu hal yang lumrah gitu. Mungkin ada berkali-kali itu memang hal yang lumrah. Tidak ada desain yang langsung jadi, langsung disetujui dan selesai gitu. Dalam sistem perlombaan saja itu kan ada menang kalahnya ya. Dan menang kalahnya itu mungkin yang juaranya itu memang sudah mempertimbangkan visualisasinya dari jauh-jauh hari, tidak spontan ketika waktu lomba langsung gitu, pasti ada persiapannya. Itu hampir sama seperti itu ya, ibarat kata dianalogikan seperti itu ya. Oke, lanjut. Pada masa kini, bekerja secara efisien itu sangat umum terjadi karena industri memang menuntut sebuah pekerjaan atau perusahaan untuk berfungsi sebagai apa yang telah ditentukannya gitu ya. Ini sesuai dengan kayak visi misi ya, ataupun tujuan perusahaan gitu, target tercapainya itu memang sudah dipertimbangkan oleh manajemen dari perusahaan tersebut. Oke, seperti yang ditunggu-tunggu selama ini oleh mahasiswa desain grafis kelas 1C itu adalah tugas wajib. Tapi di sini karena sudah minggu-minggu yang penghujung nih ya, ini sudah minggu ke-12. Jadi agar minggu ke-14 itu tidak ada tugas lagi, jadi minggu ke-14 itu sudah pengumpulan seluruh tugas. Jadi nanti karena masa pandemi ini dikirim saja tugasnya tersebut ke kampus gitu ya. Jadi saya minta paling lama itu di akhir minggu ke-14, jadi hari Jumat itu paling terakhir. Jadi kalau lewat dari situ ya sulit nanti untuk saya berikan nilai, karena untuk penilaian itu ketika waktu UAS itu sudah mulai penilaian. Biasanya Prodi memberikan waktu 1 minggu setelah UAS untuk penyerahan nilai akhir ke Prodi. Jadi saya minta, jadi tugas-tugas yang masih belum selesai itu diselesaikan. Ketika di minggu 14 itu sudah tahap pengiriman ke kampus. Mungkin ada yang di luar dari kota Medan ya, mungkin bisa mengirimnya. Jadi tidak ada permasalahan belum dikirim ataupun mungkin kantor posnya tutup atau JNE misalnya seperti itu ya. Jangan sampai terjadi perkataan seperti itu. Oke, di sini ada 2 tugas wajib karena memang di minggu ke-13 itu hanya 1 tugas wajib ya. Jadi di minggu ke-12 ini ada 2 tugas wajib. Jadi tugas rutin sudah selesai pada minggu lalu ya. Jadi tugas wajib yang pertama itu kalian menggambarkan satu objek benda yang memiliki keseimbangan simetris, non-simetris, memancar, sederajat, dan tersembunyi yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk tersebut menggunakan teknik arsiran, tisu warna boleh, cat air boleh, atau mungkin poster boleh, atau pastel juga boleh gitu ya. Jadi keseimbangan simetris itu adalah keseimbangan dari objek yang kanan kirinya itu sama. Seperti wajah manusia ya, kanan kiri sama itu simetris. Nggak mungkin kanannya beda, kirinya beda, itu nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya tutorial makeup gitu ya, jadi yang kanan di makeup, kiri tidak gitu. Itu yang non simetris. Jadi non simetris itu berbeda antara kanan dan kiri gitu ya, atau atas dan bawah gitu. Memancar itu dalam artian seperti karya tersebut itu seperti Nirmana Pancar memancar deh. Sederajat itu ya memiliki tingkatan yang sama antara bentuk satu dan yang lainnya dari ukuran, warna, atau tekstur itu. Tersembunyi, mungkin ada beberapa objek yang tersembunyi di situ. Jadi nanti ada contohnya dari kakak sekalian. Itu yang tugas wajib memang harus didokumentasikan. Jadi pada minggu ke-12 ini tugas wajibnya 2, didokumentasikannya 2 ya. Oke, karena tugas rutin itu udah selesai minggu lalu, minggu 11. Yang tugas wajib yang kedua itu menggambarkan 12 noting atau tanda gitu ya, dengan tema yang telah ditentukan gitu ya. Jadi nanti untuk yang 12 tanda ini itu saya minta kalian membuat visualisasi tanda yang baru, 12 tanda yang baru yang tidak ada di kehidupan nyata ini ya. Jadi mendesain tanda untuk orang lain, kira-kira tandanya seperti apa. Biasanya tanda ini banyak dijumpain pada jalan raya ya, tanda lalu lintas, atau mungkin di gedung, di ruangan
jalan gitu ya, ada beberapa tanda, atau di bandara mungkin ya ada beberapa tanda yang memang dibutuhkan untuk agar orang lain itu tidak salah persepsi. Ini salah satu contohnya saja ya tanda ya. Kalaupun misalnya di jalan raya itu tidak boleh membelok itu mungkin ada hal yang membuat itu terjadi, diberlakukan hal seperti itu, karena mungkin sangat banyak sekali kendaraan yang lalu lalang di situ, kadang mungkin terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu sebabnya dibuat tanda seperti itu gitu. Jadi tanda itu adalah memberikan rasa aman dan juga mengurangi kemacetan dan sebagainya lah itu ya, itu untuk lalu lintas. Kalau misalnya di bandara gitu ya, mungkin ada tanda-tanda simbol yang menunjukkan misalnya penerbangan itu arah sini, keberangkatan ya, ataupun mungkin pendaratan, penurunan itu sebelah sini. Jadi orang itu karena di bandara itu kan kebanyakan pekerjaannya itu kan tidak terlalu banyak gitu, tidak standby di situ ya. Jadi dibantu oleh tanda-tanda tersebut agar pengguna jasa pesawat itu tidak sulit untuk menemukan mana keberangkatan ya kan, dan sebagainya, mana ruang tunggu atau musola atau kamar mandi. Ya oke, di kamar mandi di sini kan ada simbol gitu ya, menandakan ladies and gentlemen gitu ya. Jadi ada yang wanita, ada pria. Jadi kalau misalnya itu tanda itu dihilangkan, bagaimana kacaunya orang lain mungkin ya. Jadi ketika masuk ternyata itu banyak laki-laki ya, perempuan ya, atau mungkin yang di kamar mandi perempuan, terus tiba-tiba masuk laki-laki gitu kan, itu pasti bakal kacau. Jadi makanya tanda itu tetap masih sekarang itu masih tetap ada gitu. Jadi untuk tugas wajib ini saya minta kalian untuk membuat tanda-tanda yang original yang dapat difungsikan ke sekeliling kalian. Mungkin kalau kalian kan kaum milenial gitu kan pasti paham benar kira-kira apa yang dibutuhkan oleh kaum muda-mudi gitu ya. Oke, itu bisa diterapkan. Tapi untuk tanda ini saya minta tidak ada yang sama satupun. Kalau misalnya ada yang sama, otomatis itu tidak akan saya terima tugasnya. Kalau misalnya tatap muka sih biasanya mereka ngerjain terus mungkin dicontoh sama temannya ketika melihat. Tapi kalau di rumah ini sulit untuk dicontoh ya. Tapi saya minta untuk cari sebuah simbol atau lambang yang memang benar-benar tidak terpikirkan orang-orang lain gitu. Mungkin ada 1-2 yang mirip tapi tidak sama visualnya pasti ya. Oke, ini akan saya tunjukkan menjadi inspirasi kalian, jangan ditiru karena saya minta ini untuk dijadikan inspirasi bukan contoh ya. Ini adalah yang tugas wajib yang pertama, yang simetris, non simetris, kemudian juga ada tersembunyinya itu yang seperti bentuk bunga ya. Jadi tidak semua memancar gitu ya, kemudian sederajat ya. Jadi semuanya itu ada di dalam visualisasi ini. Kalau dilihat satu persatu gitu. Oke, lanjut. Ini juga seperti itu. Ini yang non simetris. Jadi simetrisnya mungkin terumbu karangnya ya. Kanan kiri juga sama ada terumbu karang atau bunga-bunga gitu, dan bintang-bintang gitu. Itu simetrisnya. Jadi semuanya itu benar-benar dijadikan sebuah satu visualisasi ya. Oke, lanjut. Ini hampir sama seperti ini. Itu yang non simetris. Tapi tetap ada unsur simetrisnya. Ini tergantung pengen dominasinya itu kemana. Apakah ke simetrisnya atau kan non simetrisnya. Jadi semuanya itu tetap ada dalam sebuah visualisasi ya. Oke, sudah seperti ini. Ini simple, sangat simple pun bahkan. Saya minta suatu hal yang original ya. Saya tidak menyarankan kalian untuk membuat yang sesimpel ini gitu. Carilah suatu hal yang menarik gitu ya. Yang lebih menarik lagi, karena ini kan udah tugas di minggu ke-12, sudah di akhir-akhir gitu. Harusnya karyanya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, seperti ini juga terkesan simple sih sebenarnya. Jadi untuk visualisasi yang seperti ini bisa dicari referensinya dari internet, tapi dibuat yang seoriginal gaya kalian sendiri gitu ya. Ini juga seperti ini
Harusnya dia meletakkan kertas di pinggir-pinggiran bingkainya agar tidak kotor seperti ini. Jadi lain kali kalau misalnya menggunakan teknik cipratan, yang bagian putihnya itu dilindungi dengan kertas ataupun mungkin dengan plastik ya, yang ketika air itu tidak bisa meresap ke kertas yang ada di bawahnya ke belakangnya gitu ya. Baru dibuat seperti itu. Ini mungkin dia menerapkan ya, jadi yang gambar di tengah itu ditutup dia, udah diciprat-ciprat gitu ya. Jadi tapi yang di pinggir-pinggirnya nggak ditutup. Ini untuk yang tugas wajib yang pertama. Jadi menggunakan warna ya, boleh menggunakan pensil, cat air ataupun poster dan sebagainya, itu silahkan, terserah kalian mau membuat visualisasi dengan warna menggunakan apa. Oke, ini tugas wajib yang pertama. Yang kedua, yang seperti yang saya bilang itu seperti 12 tanda gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tanda-tanda yang memang tidak ada di kehidupan nyata dengan berbagai variansi. Ada yang dilarang, ada juga yang diperbolehkan atau menunjukkan informasi itu gitu. Jadi saya minta untuk yang 6 itu yang dilarang, yang 6-nya lagi menunjukkan penjelasan terhadap suatu hal gitu ya. Mungkin kalian bisa mempersepsikannya sendiri terhadap gambar-gambar ini. Ini begitu juga seperti ini. Jadi susunannya dibuat seperti ini aja biar menarik gitu ya. Jadi 6 tanda dilarang dan 6 tanda penjelasan bahwasannya di situ apakah berbahaya ataupun di situ misalnya tempat-tempat yang rekreasi dan sebagainya gitu ya. Jadi tetap prinsipnya sama seperti tanda ya, tanda lalu lintas ya, karena kan ini kan road sign ya. Road sign itu memang memiliki prinsip ataupun visualisasi yang memang seperti ini biar tidak orang lain salah persepsi gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga boleh di belakangnya dibuat background biar lebih menarik gitu ya. Jadi ini untuk yang fokus ke lalu lintas sih, tapi dibuat sedemikian rupa. Jadi 6 yang dilarang, 6 itu penjelasan. Boleh penyusunan seperti ini, atau mungkin seperti ini juga ya. Oke, ini juga, tapi ini karyanya kelihatan banget bahwasannya dia mengerjakannya dalam waktu beberapa menit mungkin ya. Dan ini seperti ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada minggu ke-12 ini. Jadi pada minggu ke-12 ini ada 2 tugas wajib ya. Jadi kedua-duanya wajib didokumentasikan jelas. Memang berat, tapi agar di minggu ke-14 ini kalian tidak terlalu banyak, karena di minggu 14 ini tidak ada tugas dan minggu ke-13 ini tinggal 1 tugasnya, habis sudah selesai ya. Oke, jika ada pertanyaan terkait materi silahkan tanyakan di WA group, dan kita akan bertemu lagi di minggu ke-13 ya. Jadi mendekatin UAS ini ya, setelah minggu ke-14 itu sudah UAS. Oke, saya akhiri perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.